Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konseling behavioral yang terdiri dari A. Sejarah konseling, B. Hakikat manusia, C. Hakikat konseling, D. Mekanisme pengubahan tingkah laku, E. Teknik-teknik konseling. Kita masuk pada poin A. Sejarah konseling. Pendekatan behavior dikembangkan sejak tahun 1950-an. Pendekatan behavior memisahkan diri dari pendekatan psikoanalisis yang berlaku pada saat itu. Terapi behavior berbeda dari konseling lain karena menggunakan classical conditioning dan operant conditioning terhadap penanganan berbagai perilaku bermasalah. Pada tahun 1950-an, Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial yang menggabungkan classical conditioning dan operant conditioning dengan belajar. Bandura memfokuskan pada terapi kognitif dalam konseling behavioral. 1970-an, konseling behavior muncul sebagai kekuatan utama dalam psikologi dan memiliki pengaruh yang berarti dalam pendidikan, psikologi, psikoterapi, psikiatri, dan kerja sosial. Teknik-teknik behavioral dikembangkan dan diperluas juga diaplikasikan pada bidang-bidang bisnis, industri, dan pengasuhan anak. Tahun 1980-an merupakan pengembangan cakrawala baru dalam konsep dan metode yang bergerak jauh di luar teori belajar tradisional. Adanya perhatian yang meningkat terhadap peran emosi dalam perubahan terapeutik dan peran faktor-faktor biologis dalam gangguan psikologis. Perkembangan yang menonjol adalah timbulnya konseling kognitif behavior secara berkelanjutan sebagai kekuatan dan aplikasi teknik-teknik behavioral terhadap pencegahan dan penanganan gangguan medis. Tahun 1990, Asosiasi Pengembangan Terapi Behavior mengklaim dirinya memiliki 4.300 anggota. Ada 50 jurnal dan memiliki cabang di seluruh dunia. Konseling behavior saat ini memiliki 4 bidang pokok perkembangan, yaitu classical conditioning, operant conditioning, social learning theory, dan cognitive behavior therapy. Selanjutnya poin B, hakikat manusia. Hakikat manusia dalam pandangan para behavioris adalah pasif dan mekanistis. Manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh macam dan banyaknya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Jadi kesimpulannya, teori behavior ini beranggapan bahwa perilaku manusia adalah efek dari lingkungan. Pengaruh yang paling kuat itulah yang akan membentuk diri individu. Berikut beberapa konsep tentang sifat dasar manusia. Yang pertama, tingkah laku manusia diperoleh dari belajar, dan proses terbentuknya kepribadian adalah dari proses pemasakan dan proses belajar. Yang kedua, kepribadian manusia berkembang bersama-sama dengan interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga, setiap orang lahir dengan membawa kebutuhan bawaan, tetapi sebagian besar kebutuhan dipelajari dari interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, manusia tidak lahir baik atau jahat, tetapi netral. Bagaimana kepribadian seseorang dikembangkan tergantung interaksi dengan lingkungan. Yang kelima atau terakhir, manusia mempunyai tugas untuk berkembang, dan semua tugas perkembangan adalah tugas yang harus diselesaikan dengan belajar. Selanjutnya yang C, hakikat konseling. Hakikat konseling menurut behavioral adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri. Untuk mempelajari tingkah laku baru yang sesuai, konseling dilakukan dengan menggunakan prosedur tertentu dan sistematis yang disengaja secara khusus untuk mengubah perilaku dalam batas-batas tujuan
yang disusun secara bersama-sama konselor dan konseli. Prosedur konseling dalam pendekatan behavior adalah penyusunan kontrak, asesmen penyusunan tujuan, implementasi strategi, dan evaluasi perilaku. Dengan prosedur tersebut, konseling atau terapi behavior berorientasi pada pengubahan tingkah laku yang maladaptif menjadi adaptif. Yang D, mekanisme pengubahan tingkah laku atau tahap-tahap konseling. Yang A, asesmen atau penilaian fungsional. Tahap untuk mendapatkan informasi yang akan menggambarkan masalah yang dihadapi, sekaligus akan menjadi pedoman dalam menyusun strategi pemberian bantuan. Informasi-informasi yang dimaksud dapat berupa aktivitas nyata, perasaan, nilai-nilai, dan pikiran klien. Kanver dan Zaslow memberikan gambaran tentang kelayakan informasi yang semestinya dapat digali pada tahap ini. Yang pertama, analisis tingkah laku khusus yang bermasalah. 2. Analisis situasi yang di dalamnya masalah klien terjadi. 3. Analisis motivasional yang berkenaan dengan hal-hal yang menarik dalam kehidupan klien. 4. Analisis self-control berkenaan dengan tingkatan kontrol diri klien terhadap tingkah laku bermasalah. 5. Analisis hubungan sosial berkenaan dengan orang-orang lain yang terkait dengan klien. 6. Analisis lingkungan fisik, sosial, budaya berkenaan dengan norma-norma dan keterbatasan-keterbatasan lingkungan. Yang B, goal setting atau menetapkan tujuan. Penyusunan tujuan konseling berdasarkan informasi sebagaimana tersebut di atas. Penyusunan ini dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu 1. Membantu klien untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan yang diinginkan. 2. Memperhatikan tujuan klien berdasarkan kemungkinan hambatan situasional tujuan belajar yang dapat diterima dan diukur. 3. Memecahkan tujuan ke dalam sub-tujuan dan menyusun tujuan menjadi tujuan yang berurutan. Yang C, teknik implementation atau implementasi teknik. Penentuan strategi belajar yang terbaik untuk membantu klien mencapai tujuan perubahan tingkah laku yang diinginkannya. Muara konseling adalah membantu klien dalam mempelajari strategi efektif yang akan digunakannya dalam upaya perubahan tingkah laku. Yang D, evaluation termination atau evaluasi pengakhiran, yaitu evaluasi terhadap tingkah laku klien, efektivitas konselor, efektivitas teknik, dan keberhasilan konseling, serta balikan yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya yang E atau yang terakhir, teknik-teknik konseling. A. Desensitisasi sistematis, teknik spesifik yang digunakan untuk menghilangkan kecemasan dengan kondisi rileks saat berhadapan dengan situasi yang menimbulkan kecemasan yang bertambah secara bertahap. Yang D. Teknik relaksasi, teknik yang digunakan untuk membantu konseli mengurangi ketegangan fisik dan mental dengan latihan pelemasan otot-ototnya dan pembayangan situasi yang menyenangkan saat pelemasan otot-otot sehingga tercapai kondisi rileks baik fisik dan mentalnya. Yang C, teknik flooding, teknik yang digunakan konselor untuk membantu konseli mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap sesuatu hal dengan cara menghadapkan konseli tersebut dengan situasi yang menimbulkan kecemasan tersebut secara berulang-ulang sehingga berkurang kecemasannya terhadap situasi tersebut. Yang D, reinforcement teknik, teknik yang digunakan konselor untuk membantu meningkatkan perilaku yang dikehendaki dengan cara memberikan penguatan terhadap perilaku tersebut. Yang E, modeling, teknik untuk memfasilitasi perubahan tingkah laku konseli dengan menggunakan model. Yang F, cognitive restructuring, teknik yang menekankan pengubahan pola pikiran, penalaran, sikap konseli yang tidak rasional menjadi rasional dan logis. Yang G, assertive training, teknik membantu konseli
mengekspresikan perasaan dan pikiran yang ditekan terhadap orang lain secara lugas tanpa agresif. Yang H, self-management. Teknik yang dirancang untuk membantu konseli mengendalikan dan mengubah perilaku sendiri melalui pantau diri, kendali diri, dan ganjar diri. Yang I, behavioral rehearsal. Teknik penggunaan pengulangan atau latihan dengan tujuan agar konseli belajar keterampilan antar pribadi yang efektif atau perilaku yang layak. Yang J, kontrak, suatu kesepakatan tertulis atau lisan antara konselor dan konseli sebagai teknik untuk memfasilitasi pencapaian tujuan konseling. Teknik ini memberikan batasan, motivasi, insentif bagi pelaksanaan kontrak, dan tugas-tugas yang ditetapkan bagi konseli untuk dilaksanakan antar pertemuan konseli. Selanjutnya yang K, pekerjaan rumah. Teknik yang digunakan dengan cara memberikan tugas atau aktivitas yang dirancang agar dilakukan konseli antara pertemuan konseling seperti mencoba perilaku baru, meniru perilaku tertentu, atau membaca bahan bacaan yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yang L, role playing. Teknik yang digunakan konselor untuk membantu konseli mencapai tujuan yang diharapkan dengan permainan peran. Konseli memerankan perilaku tertentu yang ingin dikuasainya sehingga dapat tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yang M, extinction atau penghapusan, adalah menghentikan reinforcement pada tingkah laku yang sebelumnya diberi reinforcement. Yang N, satiation atau penjenuhan, adalah membuat diri jenuh terhadap suatu tingkah laku sehingga tidak lagi bersedia untuk melakukannya. Selanjutnya yang O, punishment atau hukuman, merupakan intervensi operan conditioning yang digunakan konselor untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang P, time out, merupakan teknik menyisihkan peluang individu untuk mendapatkan penguatan positif. Selanjutnya yang Q atau yang terakhir, terapi aversi. Terapi aversi merupakan teknik yang bertujuan untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan pengagosisian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan, sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya.